Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya yang menyambung tadi apa yang sampaikan di Instagram, ya, bahwa seorang apoteker itu harus memahami obat, tidak hanya menghafal. Kenapa harus paham? Karena obat itu tidak mungkin dihafal. Obat itu jumlahnya ribuan, ya, ribuan. Bagaimana kita menghafal obat dari struktur sampai efek farmakologi sampai dengan efek sampingnya? Nggak mungkin hafal, ya. Jadi saya sangat menyarankan bahwa obat itu harus dipahami. Obat yang dihafal itu tidak hanya bisa menjawab 1-2 pertanyaan. Misalkan di lapangan, Mbak, paracetamol obat apa ya? Obat demam, Bu. Mbak, saya mau beli obat demam apa ya? Paracetamol. Hanya itu, Mbak. Tapi Mbak dan Mas, ya, tapi kalau kita paham, kita akan Ibu mau, kita bisa menerangkan, Mbak, kerjanya gimana ya obatnya itu. Kalau kira-kira kalau paracetamol dengan dengan ibuprofen itu bagus mana, Mbak? Cepat mana, Mbak? Apa kita cukup menghafal? Tidak, ya. Kalau kita paham, kita akan bisa tahu obat ini strukturnya kayak gini, seperti ini. Kemudian, oh, ini berarti dia terabsorpsi di sini. Oh, berarti ini tidak boleh diminum orang-orang yang sakit mah loh. Harusnya kan gini. Kemudian, prolis sama paracetamol bagus mana? Nanti lihat strukturnya. Jadi berarti dari struktur itu kita bisa bicara banyak, bisa menentukan sifat sifat fisika, sifat kimia, dan mungkin dari kita kemudian belajar juga kita bisa minta bantuan kepada orang-orang ahli farmakologi yang akan mengadakan uji klinis, maka kita akan mempunyai pengetahuan obat lengkap, paham dan lengkap, bukan hanya dihafal, ya. Dihafal, saya sungguh merasakan dihafal toh itu tidak bisa memberikan solusi. Obat yang dihafal belum tentu dipahami, tetapi obat yang dipahami biasanya hafal, gitu ya. Jadi ketika kita paham, maka kita nggak akan takut berbicara dengan dokter, dengan apoteker yang lain, dengan bidan, dengan perawat, toh mungkin dengan pasien kita bisa ngomong, ya. Berarti berarti obat-obat yang dipahami itu, pengetahuan obat yang harus dipahami itu, pengetahuan bahwa obat harus dipahami itu sangat terpakai ketika kita bekerja di rumah sakit atau di apotek, mungkin juga di industri, ya. Tapi industri kan fokusnya cuma mungkin terbatas, ya, yang dia kelola. Tapi kalau di apotek rumah sakit kan luas banget. Dokter tuh bisa mempunyai pasien yang berwarna-warni, bermacam-macam, dengan obat yang bermacam-macam, dengan mekanisme kerja yang bermacam-macam. Kemudian kalau kita obatnya dihafal, maka kedudukan kita tuh nggak kuat, Mbak, nggak kuat, ya, Mas, Mbak. Di apotek kita mungkin nggak gitu banyak ngomong. Di rumah sakit kita nggak akan banyak diminta perannya, karena apotekernya nggak bisa kok, ini apotekernya nggak mau kok, gitu. Karena dokter kadang-kadang itu, kenapa kita harus paham? Yang saya pahami, saya harus tahu strukturnya. Dengan tahu strukturnya aja yang kita bisa tanya ke Google, ya. Yang dari strukturnya aja kita bisa, dari struktur tol kita bisa melihat obatnya apakah ini polar, apakah ini non polar, obat ini apakah obat ini asam, apakah obat ini basa. Kalau asam bagaimana, oh, berarti dia asumsi di lambung. Kalau basa bagaimana, distribusinya bagaimana, kemudian apa, Mbak, ekspresinya bagaimana, kemudian juga lagi metabolisnya seperti apa. Ini kalau kita tahu, paham obat itu sampai ke tingkat kimia, maka memahami sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan sangat mudah. Dihafal boleh, tapi sedikit aja. Yang dihafalkan sedikit. Amlodipin obat apa, Mbak? Hipertensi. Boleh nggak? Kenapa sih harus amlodipin? Kenapa nggak pakai captopril gitu misalnya loh. Jadi kalau kita paham obat, maka kita akan banyak bisa berimprovisasi, bisa berkolaborasi, bisa membantu dokter memilihkan obatnya. Siapa tahu pasiennya itu hipertensi tapi asma misalnya, hipertensi tapi diabetes misalnya, ya kan. Apa sekarang yang masih ngetren itu kan orang yang stroke itu, itu kan terkulai di tempat tidur, terkulai di kursi roda. Kenapa, ya? Yang stroke kok dibiarkan seperti itu berlama-lama, ya. Padahal sebetulnya kan bisa
mungkin loh Mbak, karena saya juga mengalami stroke tapi sembuh. Kenapa? Karena saya minta kepada dokter untuk tambahan obatnya. Nah, karena kenapa saya minta tambahan obatnya? Karena saya belajar obat sampai memahami. Oh, berarti kalau stroke itu tidak hanya itu loh, obatnya tidak hanya tensinya dikendalikan, tapi juga mungkin sarafnya bisa dipacu. Nah, ketika saya minta ke dokter, minta ditambah obatnya, dokter bilang, boleh Bu, ibu siapa? Saya bilang, saya apoteker. Karena saya bilang apoteker, dokter percaya kan, dokter mempercayakan menambah obat itu karena saya seorang apoteker gitu ya. Tapi kan bisa kita, mungkin kedepannya saya juga kepingin sekali berdiskusi dengan dokter. Dokter, apakah orang stroke itu hanya ditunggu sampai sembuh sendiri dengan satu macam obat untuk penyakit hipertensi, ataukah bisa dikombinasi dengan obat penyakit yang lain gitu ya, mungkin ya. Jadi saya mengharapkan obat itu ribuan, bagaimana kita akan menghafal? Saudara menghafal itu paham nggak? Kalau nggak mau dihafal ngapain? Capek Mbak, capek ya, capek. Tapi obat itu harus dipahami. Kalau paham pasti hafal. Kalau paham pasti bisa bicara lebih banyak, lebih panjang. Kalau paham kita nggak gentar sama lawan bicara kita. Semua dokter bisa, sama apoteker yang lain monggo, sama bidan ayo, sama asal apoteker. Kita sebagai seorang apoteker kan membawai asal apoteker, kita bisa memberikan apa Mbak, bisa berperan sebagai decision maker ya, decision maker yang memutuskan, Mbak ini pakai air aja, ini pakai alkohol aja, ini sekian aja, ini sekian. Apoteker ini maksudnya supaya apa kita tuh dihitung Mbak, supaya kita tuh diperhitungkan di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau apotek. Apoteker yang nggak mau belajar, maka apoteknya sepi Mbak. Sepi kenapa? Pasiennya apoteker yang mau belajar biasanya kan mesti biasanya pandai ya. Apoteker yang mau belajar terus menerus, keponya tinggi, membuat confidence-nya tinggi, bicaranya tegas. Kalau apotekernya tegas, pasiennya, kalau itu di apotek ya, apotekernya tegas, pasiennya patuh. Apoteker nggak tegas, pasiennya bingung. Di rumah sakit kita tegas kepada dokter. Kalau kita punya argumen yang pasti, mungkin dokter bisa pikir-pikir mau pakai juga apa yang kita usulkan. Tapi kalau kita nggak tegas, lama-lama apoteker nggak pakai kita, udah nggak usah tanya apotekernya, nggak bisa kok gitu. Akhirnya kita cuma suruh pesan obat, nyimpan obat, pengelolaan obat, manajemen obat, bukan manajemen perawat, bukan manajemen pharmaceutical care ya. Jadi saya kira itu kenapa saya perlu sampaikan ini, karena ini sudah saya rasakan sejak lama banget ya. Kenapa apoteker itu kok kurang bisa merespon apa yang ditanyakan dokter, apa yang ditanyakan oleh orang-orang lain lawan bicaranya ya. Jadi satu aja, obat tidak usah dihafal, jangan dihafal tok, tapi dipahami. Kalau paham pasti saudara punya etos belajar yang luar biasa. Kemudian hasilnya saudara jadi apoteker yang pinter, handal, dan rahmatan lil alamin. Demikian harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.